memberkati. Shalom. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Sementara tadi mempersiapkan diri, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pimpin pujian Allah hadir bagi kita. Ya Bapa, Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali mengucapkan syukur limpah terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena betapa besar cinta dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami boleh datang lagi beribadah di tempat ini untuk memuji dan membesarkan akan kebesaran nama Tuhan. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, mungkin ada ibu-ibu bapak dan anak-anak sekolah minggu, pemuda yang masih dalam perjalanan Tuhan, kiranya Engkau motivasikan mereka dari tempat ini dengan segala baik. Dan juga hamba firman yang akan membawakan firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya Engkau membungkus dia dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya ketika dia akan membawakan firman Tuhan hanya sesurut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kesemuanya ini Tuhan, kami menyerahkan saja ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tetap berdiri, mari kita angkat satu pujian. Terpujilah Allah. Ibadah kita saat ini. Persekutuan ibadah Jemaat Yudea Kolom 4. Tertahbislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat satu pujian NKB nomor 126, Tuhan memanggil. Kolom 4 yang dikasih oleh Tuhan, keluarga Iwatu Dunia Rungan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita akan mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kami semua sebagai anak-anak-Mu, sebagai satu persekutuan Jemaat Gemim Yudea Kolom 4. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Di hari Tuhan kami boleh bersekutu pada saat ini. Kami percaya bahwa penyertaan sempurna bagi kami semua sebagai satu persekutuan saat ini. Namun ya Tuhan Allah, kami menyadari bahwa banyak hal-hal yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kami sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Seringkali apa yang kami lakukan bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Sebagai pelayan, kadangkala kami sering lalai di dalam melaksanakan tugas kepelayanan kami. Padahal maksud Tuhan sebagai pelayan, sebagai pemberita Injil, harus penuh dengan semangat, ketekunan di dalam melayani domba-domba. Cara kita sambut pengakuan dosa kita dengan melakukan NNBT nomor 29. Apakah yang telah engkau Tuhan? Kita akan membaca firman Tuhan saat ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita orang berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di surga, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman. Bermohonlah hamba-Mu ya Tuhan Allah, kiranya Engkau memampukan kami semua boleh memahami, mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu yang Kau utus untuk melayani Jemaat Yudea Kolom 4. Mampukan juga hamba-Mu ya Tuhan Allah yang penuh dengan kekurangan ini untuk mampu menyampaikan isi hati Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman pada malam hari ini.
kiranya Engkau menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga benar-benar kami boleh terkonsentrasi untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman. Amin. Ya saudara Tuhan, mari kita membaca Alkitab sesuai dengan penjabaran trilogi pembangunan jemaat di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kitab 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Orang baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dapatnya kita akan membaca berbalas-balasan. Saya membaca ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu yang membawa Alkitab dapat membacakan ayatnya yang benar. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, ya tidak baik atau tidak baik waktunya, katakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah segala kebenaran dan kebenaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. mengenai diriku, darahku sudah mulai mencurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diperlihatkan buat Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang berkenan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita lakukan, kusiapkan hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang pelayan itu saya katakan atau dikatakan sebagai pemberita Injil sangat berat. Kenapa saya katakan sangat berat? Bukan berat mau membawa firman, bukan berat memimpin ibadah, tetapi yang berat di sini adalah ketika apa yang dia sampaikan sebagai pemberita Injil tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Itu yang saya katakan berat. Kalau cuma baca firman atau mau membawa firman, memimpin ibadah, banyak literatur yang orang boleh mengambil. Ada MPJ, ada Pelita Pom Bapa, ada Pupus di Mama, Wanita Pom Ibu. Tetapi yang berat di sini, bagaimana ketika orang memberitakan firman ini harus disesuaikan dengan apa yang orang lakukan setiap hari. Orang bilang, Pak Jemaat rajin masuk ibadah. Orang sendiri yang keseberita firman, kadang masuk ibadah. Nah itu yang saya katakan berat. Jadi sebenarnya pemberita firman ini adalah pelayan ini adalah panutan. Panutan bagi seluruh jemaat. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan untuk tetap setia pada panggilan di berbagai tawaran, dan peluang pelayanan itu sangat menggiurkan kita. Di sini pentingnya untuk kembali merenungkan dan memahami makna sebuah kesabaran dalam pelayanan itu. Itulah yang mendasari sehingga dipilih tema mingguan, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau orang sabar sebenarnya banyak diberuntung. Cuma ada orang yang selalu berpikir kalau terlalu sabar malah langsung bikin suka. Sebenarnya itu tidak benar. Nyata ada orang yang mati dengan sabar. Yang mati itu karena bukan sabar tetapi karena ada akar pahit dalam dirinya. Sabar juga ada dalam buah-buah roh. Jadi kalau orang sabar itu artinya dia bisa mengendalikan diri. Tidak ada amarah dalam pikiran atau hatinya. Tidak ada perasaan dengki ketika orang lain lebih darinya. Itu bagian dari buah-buah roh. Berdoa syafaat pada saat ini. Kita akan doakan bagi Ibu Windy Winelungan yang saat ini masih ada di Ternate dan tanggal 26 akan kembali ke Manado, dan berdoa juga untuk Ibu Nita Mungilala bersama dengan Saudara Ridal yang akan berangkat besok pagi ke Gorontalo. Bahkan akan berdoa juga bagi keluarga dan saudara-saudara yang lain yang mungkin perlu didoakan dalam pergumulan-pergumulan baik itu sakit maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Untuk itu mari orang berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah, betapa Engkau sangat mengasihi kami semua ya Tuhan. Kami bersuka cita saat ini ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami semua. Sebagaimana diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk selalu memberitakan Injil. Baik waktunya atau tidak baik waktunya, segera memberitakan Injil. Sehingga semua jemaat, banyak orang yang boleh terlayani. Banyak orang yang boleh lebih mengenal Yesus Kristus secara utuh. Terima kasih untuk firman ini Tuhan. Mampukan kami boleh melakukan itu. Bukan sekedar mendengar, bukan cuma sekedar membaca firman, tapi benar-benar kami boleh lakukan itu dalam setiap kehidupan kami, pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami sudah boleh memberikan persembahan juga tadi Tuhan, sebagai tanda syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan yang sudah kami beri boleh terpakai bertanggung jawab untuk pelayanan yang ada, baik di Jemaat Kolong 4, Jemaat Yudea, bahkan di mana saja kami melakukan satu pujian besar anugerah. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati keluarga di tempat ini, memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan kepada kami semua, sehingga peribadatan kami pada malam hari ini boleh selesai dengan segala baik. Yang di dalamnya Tuhan, kami sudah mendengarkan akan sebagian daripada berita firman-Mu, kiranya apa yang sudah difirmankan akan firman Tuhan pada malam hari ini boleh kami mengambil maknanya dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu pula akan hamba firman Bapak Penatua Pembatas yang sudah memakan firman Tuhan, kiranya juga apa yang dia sudah sampaikan boleh kembali kami mengambil maknanya dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kaum keluarga akan menyediakan makanan minuman, kiranya Engkau memberkati itu Tuhan, agar supaya menjadi kekuatan dalam tubuh jasmani kami. Dan juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau menyertai langkah kaki kami, agar supaya boleh tiba di rumah kami dengan membawa shalom. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk.